A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang pertama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingganya kita dapat menunaikan puasa di bulan Ramadan yang insya Allah pada bulan Ramadan kali ini merupakan bulan yang dimana kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda insya Allah. Yang kedua dan tak kalah utama, salawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Perbedaan Nuzul Al-Quran dan Diturunkannya Al-Quran. Sudah lazim di Indonesia sering didapati perayaan diturunkannya Al-Quran atau perayaan yang disebut Nuzul Al-Quran. Perayaan tersebut sering kita dapati menggunakan beberapa macam perayaan. Ada yang merayakannya dengan tahlilan, ada yang merayakannya dengan melakukan hataman, dan ada yang melakukan perayaannya dengan membacakan Yasin. Dan ada banyak berbagai macam perayaan yang bisa dirayakan untuk merayakan hari diturunkannya Al-Quran. Namun dalam Al-Quran surat Al-Qadar dikatakan bahwasannya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu, apa korelasi antara kedua narasi tersebut? Menurut para tafsir ulama, Al-Quran diturunkan secara dua tahap atau secara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, yaitu Al-Quran diturunkan keseluruhannya itu pada langit bumi, yaitu pada Baitul Izzah. Sedangkan untuk tahap yang kedua, Al-Quran setelah diturunkannya secara keseluruhan, yaitu di langit bumi, itu lalu diturunkannya kepada Rasulullah SAW, yaitu secara berangsur-angsur atau ayat demi ayat yang sesuai kebutuhan selama dakwah Rasulullah 20 tahun atau 21 tahun. Al-Quran memang diturunkannya pada malam Lailatul Qadar di surat Al-Qadar pada Al-Quran. Namun di Indonesia dikatakan bahwasannya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Sedangkan waktu saat zaman Nabi Muhammad SAW pernah diceritakan oleh para sahabatnya, lembar-lembar surat Nabi Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan, Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, Injil diturunkan pada tanggal pertengahan Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Dan masih banyak
pendapat-pendapat lain yang mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan menurut pakar-pakar astronomi Islam, Al-Quran diturunkan wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5 itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan ini dikatakan Rasulullah baru menerima wahyu yang pertama dan baru diangkatnya Rasulullah menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Mungkin Indonesia itu mengambil perayaan nuzul Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan atas referensi dari diturunkannya Al-Quran pada wahyu yang pertama. Namun pertanyaannya, sudah tahukah kita bahwasannya Ramadan merupakan bulannya yang diturunkannya Al-Quran? Namun apakah kita di bulan Ramadan ini sudah banyak membaca Al-Quran, sudah banyak menghafalkan Al-Quran? Namun masih banyak dari kita yang melalaikan atau berleha-leha di bulan Ramadan, padahal tahu di bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran agar pahala yang kita dapat menjadi berlipat-lipat ganda. Mungkin cukup sekian dari kultum dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.